semua, Assalamualaikum. Kita masuk di pertemuan 2. Kemarin pertemuan pertama itu kita di Zoom meeting ya, yang kita bahas peraturan kelas matematika. Sekarang pertemuan 2 kita akan membahas menentukan dan membuktikan teorema Pythagoras, lalu segitiga siku-siku pada sudut istimewa. Tujuan pembelajaran hari ini agar kalian dapat menentukan dan membuktikan teorema Pythagoras itu kayak gimana sih. Lalu kalian dapat mengerti dan memahami konsep dari teorema Pythagoras. Dan yang terakhir, kalian dapat menentukan sisi panjang dari segitiga siku-siku apabila dia memiliki sudut istimewa. Jangan lupa disimak videonya, dicatat materinya, dan dikerjakan tugasnya. Oke, sekarang kita masuk ke teorema Pythagoras kelas matematika 8 bersama Bu Sofi. Sebelumnya, kalian harus menyiapkan penggaris dan alat tulis terlebih dahulu ya. Di Zoom meeting, Ibu sudah bilang kalau teorema Pythagoras itu hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Gimana sih segitiga siku-siku? Jelas-jelas namanya aja siku-siku. Berarti dia hanya bisa dikatakan siku-siku, segitiga siku-siku apabila salah satu sudutnya itu siku-siku, yaitu 90 derajat. Di sini ada 3 segitiga siku-siku nih. Yang segitiga pertama yang warna pink, dia siku-siku di sini, ini siku-siku. Di sini siku-sikunya. Yang kuning sama, di sini siku-sikunya. Yang hijau sama juga, ini siku-sikunya. Jadi siku-siku itu ada tandanya ya, entah tandanya itu letter L atau tanda kotak di sudutnya. Gimana pun bentuknya, gimana pun dibulak-balikin apapun segitiganya, ketika dia memiliki sudut siku-siku, maka dipastikan dia adalah segitiga siku-siku. Sudah dipastikan dia segitiga siku-siku. Mau dibulak-balikin, mau terbalik kayak gimana segitiganya, pasti siku-siku kalau salah satu sudutnya adalah siku-siku atau 90 derajat. Kemudian, nah ini yang tadi Ibu bilang siapkan penggaris. Kelas 8C, D, E, F udah Ibu bahas ini, jadi kalian gak perlu gambar lagi karena udah Ibu bahas kemarin. Tapi kalau misalnya kalian yang belum gambar, silakan gambar lagi. Nah, siapkan penggaris dan alat tulis kalian. Gambar segitiga siku-siku seperti ketentuan ini. Ini siku-sikunya di sini ya. Sisi tegak atau tingginya 4 cm, lalu sisi bawah atau alasnya 3 cm. Jadi sisi miringnya ini tinggal menggabungkan dari sisi tegak ke sisi bawah. Sekarang silakan kalian gambar terlebih dahulu. Ingat tingginya 4 cm, pakai penggaris ya, yang pasti. Tinggi 4 cm dan bawah 3 cm, lalu sisi miringnya mengikuti dari tinggi sampai ke bawah. Nah, nanti segitiga itu akan kita buktikan dengan teorema Pythagoras. Sebelum kita membuktikannya, kita bahas dulu gimana sih rumus Pythagorasnya. Segitiga memiliki 3 sisi. Karena dia segitiga siku-siku, maka ada yang namanya sisi tegak atau tinggi. Di sini ada AB, sisi tegak dan tingginya nih. Sisi tegak dan tinggi di sini, maka di sini ada sisi AB. Lalu sisi bawah, sisi alasnya ada sisi BC. Lalu sisi miringnya, ini sisi miring ya. Sisi miring ini dinamakan sebagai hipotenusa. Sisi miring ini si AC. Sisi miring ada 3 sisi AB, sisi BC, sisi AC. Karena dia segitiganya ABC, maka sisinya AB, BC, AC. Kalau misalnya dia segitiganya KLM, berarti beda lagi. Berarti nanti ada sisi KL, LM, dan KM gitu. Nah, sekarang ketika dia ada 3 sisi, maka rumus Pythagorasnya pun sama. Ada 3 rumusnya. Untuk mencari sisi miring, untuk mencari sisi tegak, dan untuk mencari sisi bawah. Untuk mencari sisi miring terlebih dahulu, di sini sisi miring itu si AC ya. Kalau rumus Pythagoras, Kalau rumus Pythagoras dia harus pangkat 2. Sisi miringnya yang dicari adalah AC. Jadi AC pangkat 2 sama dengan
Nah, konsep untuk mencari sisi miring adalah menjumlahkan, menjumlah itu berarti ditambah ya, menjumlahkan sisi tegak dengan sisi bawah, dijumlah. Sisi tegaknya siapa di segitiga ini? Ada si AB nih sisi tegaknya, maka AB pangkat 2, jangan lupa dipangkatin 2, ditambah, tadi Ibu bilang menjumlahkan ya, ditambah sisi bawah, sisi bawahnya si BC pangkat 2. Nah, itu untuk mencari sisi miring, menjumlahkan sisi tegak dengan sisi bawah. Lalu gimana dengan mencari sisi tegaknya? Nyari sisi tegak di sini si AB ya. Maka AB pangkat 2 adalah mencari sisi tegak, konsepnya itu miring dikurangi bawah. Mencari sisi tegak nih, miring dikurangi bawah. Miringnya siapa di sini? Si AC pangkat 2 dikurang sisi bawah, sisi bawahnya itu adalah si BC pangkat 2. Lalu mencari sisi bawah nih yang terakhir, tadi mencari sisi miring yang AC, mencari sisi tegak si AB, lalu mencari sisi bawah si BC pangkat 2 sama dengan mencari sisi bawah, konsepnya miring dikurangi tegak, sama, hampir sama seperti mencari sisi tegak, jadi miring dikurang bawah. Nah, kalau mencari bawah nih, si miring dikurangi tegak. Si miring siapa di sini? Si sisi AC pangkat 2 dikurangi sisi tegak. Sisi tegak itu si AB pangkat 2. Nah, ini tiga rumus rumus Pitagoras pada segitiga siku-siku. Ibu gimana misalnya kalau segitiganya PQR? Ya berarti lihat aja. Berarti dia ada sisi PQ, QR sama PR. Tinggal cari aja dia mencari sisi miring atau sisi tegak atau sisi alas. Konsepnya akan tetap sama. Mencari sisi miring menjumlahkan tegak dengan bawah. Mencari sisi tegak mengurangi miring dengan bawah. Mencari sisi bawah mengurangi miring dengan tegak. Konsepnya akan tetap sama apapun nama segitiga siku-sikunya. Kita lanjut. Yang tadi ini yang kalian gambar 4, tingginya 4, lalu bawahnya 3. Nah, kalau gambar kalian benar, tepat dengan penggaris ukuran yang tepat, maka pasti kalian mendapatkan sisi miring 5 cm. Coba kalian ukur pakai penggaris kalian, benar nggak sisi miringnya 5 cm? Kalau benar kalian menggambarnya, pasti kalian benar mendapatkan 5 cm. Jika tidak diukur dengan penggaris, sebenarnya bisa mencarinya dengan teorema Pitagoras. Gimana caranya? 5 cm ini kan sisi miring. Yang tadi, mencari sisi miring itu rumusnya menjumlahkan tegak dengan bawah. Maka menjumlahkan 4 pangkat 2 dengan 3 pangkat 2. 4 pangkat 2 itu 16 ya, bukan 8. Lalu ditambah 9, 16 tambah 9, 25. Tadi kan rumusnya itu masih pangkat 2, maka kita carinya dengan akar dari 25, yaitu 5, terbukti. Sama-sama 5. Jadi kita bisa membuktikan sisi segitiga siku-siku dengan teorema Pitagoras. Gimana kita buktikan sisi yang bawahnya? Kalau sisi bawahnya ini kan dia dapatnya 3 cm nih. Mencari sisi bawah tuh konsepnya apa sih? Miring dikurangi tegak. Maka si 5 pangkat 2 dikurangi 4 pangkat 2. 25 dikurangi 16. 25 dikurang 16, 9. Maka hasilnya akar dari 9, yaitu 3. Terbukti. Sekarang yang sisi tegaknya. Rumus sisi tegak atau konsep dari sisi tegak itu miring dikurangi bawah. Di sini miringnya si 5 pangkat 2 dikurangi bawahnya 3 pangkat 2. 25 dikurangi 9. 25 dikurangi 9, 16. Akar dari 16 adalah 4. Terbukti. Gitu. Jadi, sisi-sisi pada segitiga siku-siku ini saling berkaitan dan bisa dibuktikan dalam teorema Pitagoras. Kita lanjut ke contoh soal yang nomor 1.
Di sini ada segitiga siku-siku, ada sisi P, sisi 8, dan sisi 10. Jika kalian perhatikan yang mana yang merupakan sisi miring, apakah P, ataukah 8, ataukah 10? Jawabannya sisi miring itu adalah si 10. Kenapa 10 Bu? Kenapa enggak 8? Kan yang tadi sisi miring tuh yang di sebelah sini, yang di sebelah kanan, bukan. Sisi miring itu selalu di seberang sudut siku-sikunya. Selalu di seberang sudut siku-sikunya. Jadi sisi miring itu 10. Jika kalian putar segitiganya, kalian akan dapat segitiga begini. P, 8, 10. Ini bisa kalian dapatkan. Nah, yang ditanya tuh menentukan nilai P. Nilai P ini adalah sisi bawah. Berarti mencari sisi bawah konsepnya gimana? Miring dikurangi tegak. Maka sisi bawah itu kan P. Kita mencari nilai P berarti P pangkat 2 sama dengan miring itu sisi 10-nya pangkat 2 dikurangi tegaknya 8 pangkat 2. P pangkat 2, 10 pangkat 2 itu 100, 8 pangkat 2 itu 64. P pangkat 2 adalah 100 kurang 64 itu 36. Maka P adalah pangkatnya hilang ya. Lalu di sini jadi akar 36. Maka P adalah 6. Kalian boleh buktikan pakai penggaris kalian gambar tingginya 8 cm, bawahnya 6 cm, benar nggak miringnya 10 cm. Ini boleh kalian buktikan dengan gambar kalian menggunakan penggaris sama seperti yang tadi 4, 3, sama 5. Lalu contoh soal kedua. Ayo, gimana ini contoh soal kedua? Jika kalian lihat di sini ada dua segitiga siku-siku. Kita tulis dulu ya, yang diketahuinya panjang KL 16, berarti KL yang ini nih 16. Lalu LM 34, ini LM 34. Lalu KN 25. KN 25. Tentukan panjang KM dan NM. Makanya ditanya ini KM dan NM. Nah, KM kita lepas dulu ya segitiganya, karena dia ada dua, kita lepas jadi dua. Ini segitiga KML dengan 16 sama 34. Lalu yang atas NMK 25. Ini yang ditanya, ini yang ditanya. Oke. Nah, yang mana dulu yang kita cari, KM dulu atau NM dulu? Kalau misalnya kalian mau mencari NM dulu nih, mencari yang ini, gak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena sisi yang satunya lagi pun belum diketahui. Maka yang kita cari adalah si KM dulu nih. Yang kita cari KM dulu. KM ini sisi tinggi atau sisi tegaknya. KL sisi bawahnya. Sedangkan LM adalah sisi miringnya. Maka untuk mencari KM, KM itu sisi tegak, mencari KM itu konsepnya miring dikurangi bawah. Miringnya siapa? 34 pangkat 2 dikurangi bawah, bawahnya 16 pangkat 2. 34 pangkat 2 berapa? Karena 34 kali 34 ya. 6, 1, 13, 2, 1, 10. 6, 5, 1, 1. Berarti 1, 1, 5, 6. 16 pangkat 2. Berapa? 16 kali 16. 6, 3, 9, 6, 1. 2, 5, 6. Hasilnya 900. Ini masih KM pangkat 2, KM pangkat 2. Maka si KM pangkat 2-nya hilang jadi akar dari 900. Maka nilai KM adalah 30.
Karena 30 kali 30 adalah 900. Jadi nilai KM ini 30 nih. Kita dapat ini nilainya 30. Nah, sekarang di sini juga sama berarti 30. Lalu baru kita bisa cari NM. NM ini sisi bawah. Sedangkan KN nih yang 25 sisi tinggi. Yang KM sisi miring. Untuk mencari NM sisi bawah, maka miring dikurangi tegak. Miringnya siapa? Si 30 pangkat 2 dikurangi tegak. Tegaknya itu 25 pangkat 2. NM pangkat 2 sama dengan 30 pangkat 2 tadi 900 dikurangi 25 pangkat 2 itu 625. Maka hasilnya NM pangkat 2 adalah 275. Maka si NM adalah akar dari 275. Ada nggak akar dari 275? Kalau nggak ada, usahakan kalian pecah terlebih dahulu. Misalnya 275 nih, bisanya dibagi berapa? Bagi 5, sisa 5 ya, sisa 55. Lalu dibagi 5 lagi, sisa 11. Berarti si akar dari 25 ini hasil dari 25 dikali 11. Bener nggak? Coba ya. 25 kali 11, 52. Nah, 275 berarti hasil dari 25 kali 11. Nah, 25 ini bisa kita keluarin. Akar dari 25 berapa? Akar dari 25 adalah 5. 11-nya gimana? Biarkan 11-nya di dalam akar. Akar 11. Ini hasilnya. 5 akar 11.